Pertarungan degradasi Liga Primer Inggris sepertinya akan berlangsung sengit dengan 6 tim terbawah yang bersaing untuk turun divisi saat musim ini akan berakhir. 6 klub Liga Inggris itu adalah West Ham United, Everton, Leicester City, Leeds United, Southampton, dan Nottingham Forest. Mereka akan terancam akan bermain di Liga Kasta kedua Liga Inggris musim depan. Hal itu karena 6 klub tersebut menempati 6 posisi terbawah pada saat ini. Uniknya lagi, dari ke-6 tim yang terancam terdegradasi itu, ada beberapa pemain mereka yang berkewarganegaraan Inggris sebenarnya masih layak bermain di Liga Inggris. Akan sangat disayangkan jika pemain tersebut justru hanya bermain di Liga Inggris Kasta kedua. Tetapi banyak klub Liga Inggris yang tertarik untuk membeli mereka agar tidak bermain di kasta kedua. Degradasi dapat memberikan dampak buruk bagi klub secara finansial. Sementara turun ke Championship membuat hampir tidak mungkin untuk mempertahankan pemain-pemain terbaik. Beberapa tim di divisi bawah memiliki pemain internasional Inggris di tim mereka. Dan degradasi hampir pasti akan membuat mereka tersingkir dari Euro 2024 yang akan berlangsung pada musim panas yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, Histori Bola akan membahas siapa saja pemain-pemain berasal dari Inggris yang terancam terdegradasi di Liga Inggris. Orang dengan nomor punggung 1 di Inggris telah menjadi lebih sibuk daripada yang ia inginkan dalam 2 musim terakhir. Bersama Everton telah berjuang melawan degradasi divisi utama untuk pertama kalinya sejak 1951. Pickford seringkali menjadi hal yang positif dalam periode yang sulit bagi Everton. Berada di urutan ke-17 di klasemen Liga Primer dan masih berada di zona aman. Pemain berusia 29 tahun ini melakukan penyelamatan penting dari tendangan penalti James Maddison saat Everton bermain imbang 2-2 dengan rival degradasi mereka yaitu Leicester City. Sebuah penyelamatan yang bisa menjadi penentu bagi harapan The Toffees untuk bertahan di divisi utama. Gareth Southgate tetap mempercayai Pickford sebagai pilihan utama The Three Lions. Meskipun ada tantangan dari Aaron Ramsdale dari Arsenal dan Nick Pope dari Newcastle United, sang penjaga gawang jarang sekali mengecewakan tim nasional dalam 52 penampilan untuk Inggris. Pickford akan berjuang untuk tetap menjadi kiper nomor 1 di Liga Inggris. Sementara ia merupakan salah satu aset Everton yang paling mudah dijual. Degradasi dapat membawa konsekuensi buruk bagi Everton yang sedang dalam proses pembangunan stadion baru dan telah dirujuk oleh Liga Primer Inggris ke Komisi Independen atas dugaan pelanggaran aturan keuntungan dan keberlanjutan liga. West Ham memiliki jarak 5 poin dari zona degradasi Liga Primer Inggris. Namun sebuah pertandingan sulit yang akan mempertemukan The Hammers dengan Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Selain sebuah pertandingan semifinal Liga Eropa melawan AZ Alkmaar membuat anak asuh David Moyes masih belum terbebas dari bahaya. Masa depan Declan Rice masih belum pasti terlepas dari apakah The Hammers dapat mempertahankan status mereka di divisi utama. Sang gelandang telah menolak tawaran kontrak baru di tengah keinginannya untuk berkompetisi di Liga Champions dan sangat ingin menguji dirinya di panggung terbesar setelah sukses bersama Inggris. Pemain berusia 24 tahun ini merupakan salah satu nama pertama yang masuk dalam daftar pemain timnas Inggris untuk Gareth Southgate dan telah berkembang menjadi salah satu gelandang paling lengkap di Premier League bersama West Ham. Seorang perebut bola elit di lini tengah, permainan Rice telah berkembang dengan kemampuannya membawa bola dengan percaya diri saat menguasai bola di lapangan. Penuh dengan dorongan dan dinamisme dari kotak ke kotak.
Ia dipahami berada di urutan teratas dalam daftar keinginan Arsenal di musim panas. Saat Mikel Arteta sedang mencari pemain yang dapat mengisi ruang lini tengah. The Gunners sepertinya tidak akan sendirian dalam mengejar Rice yang menurut Moyes memiliki rekor transfer Inggris. Leicester berjuang untuk mempertahankan status mereka di Liga Premier Inggris musim ini, dengan hanya selisih gol yang membuat The Foxes berada di luar 3 besar. Dean Smith telah tiba sebagai manajer sementara dalam upaya untuk menghentikan penurunan klub menuju masalah, yang dapat membuat Leicester menjadi salah satu tim paling berbakat dalam sejarah Liga Premier Inggris yang terdegradasi. James Maddison telah menjadi sorotan utama dalam musim yang kurang baik bagi Leicester. Dengan sang gelandang telah mencetak 9 gol dan memberikan 8 assist dalam 26 penampilan di Liga. Pengaruh Maddison membuatnya masuk dalam skuad Piala Dunia Inggris di Qatar. Meskipun pemain berusia 26 tahun itu gagal tampil di turnamen tersebut, dia membuat debut penuh untuk Three Lions selama jeda internasional bulan Maret. Maddison ingin membangun hal tersebut menjelang kejuaraan Eropa musim panas mendatang, dan telah terbuka dalam ambisinya untuk menjadi pemain reguler di tim nasional. Newcastle telah menolak sebuah pendekatan untuk Maddison pada musim panas lalu, dan dapat memperbaharui ketertarikan mereka saat klub ini sedang memperkuat diri menjelang musim kompetisi Eropa. Kepindahan dari Championship ke Liga Champion bukanlah hal yang mustahil bagi Maddison jika Leicester tidak dapat memperbaiki hasil. Southampton menghadapi tugas berat untuk dapat bertahan dengan The Saints berjarak 6 poin dari zona aman dengan hanya 4 pertandingan tersisa. Tidak pernah lagi Southampton berkompetisi di Divisi 2 Inggris sejak tahun 2011-2012. Namun musim yang penuh gejolak dengan pemecatan Ralph Hasenhuttl dan Nathan Jones membuat tim asal pesisir selatan ini berada di ambang degradasi. James Ward-Prowse tidak akan kekurangan peminat jika Southampton terdegradasi. Sang gelandang mungkin merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk pindah saat ia ingin meningkatkan ambisinya di Inggris. Ward-Prowse telah masuk dalam daftar pemain sementara di 2 turnamen besar terakhir, namun tidak terpilih dalam skuad final. Pemain berusia 28 tahun ini yang mendekati rekor tendangan bebas David Beckham di Premier League telah menorehkan 11 penampilan untuk Inggris dan mencetak 2 gol. Dianggap sebagai eksekutor bola mati terbaik di dunia sepak bola saat ini. Ia memiliki kemampuan untuk berkembang di tim yang lebih besar jika The Saints kalah. Ketika Inggris mencapai final Euro tahun 2020, Dominic Calvert-Lewin ditetapkan sebagai pelapis utama Harry Kane sebagai penyerang tengah. Calvert-Lewin mencetak 21 gol untuk Everton pada musim sebelumnya, namun mengalami mimpi buruk dengan cedera sejak turnamen tersebut. Dia hanya mencetak 7 gol dalam 2 musim terakhir karena masalah kebugaran yang berulang kali mengganggu sang penyerang. Absennya sang penyerang telah berkontribusi pada perjuangan Everton di Liga Premier Inggris. Kembalinya dia baru-baru ini telah memberikan semangat bahwa Everton dapat keluar dari zona degradasi. Dengan Calvert-Lewin mencetak sebuah gol krusial dalam hasil imbang di Leicester City. Ujian berat telah menanti dengan pertandingan melawan Brighton dan Manchester City selanjutnya. Saat waktu semakin menipis bagi The Toffees untuk naik dari posisi 3 besar terbawah. Calvert-Lewin dapat memimpin penjualan di Goodison Park jika Everton terdegradasi. Dengan Arsenal, Newcastle, dan West Ham termasuk di antara para peminatnya.
You should